Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windiani Alda Putri dengan NIM 1D118027, Teknik Pertambangan 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang yang telah saya buat saat kerja praktek atau magang. Adapun judul laporan magang yang saya ambil yaitu aktivitas pertambangan dan perhitungan debit air limpasan untuk menentukan desain SAM di PIT 4 PT Akad Srida Amri, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Jarod Wiratama STMT dan Bapak M. Ikrar Lagoa STMNSC serta Bapak Aditya Deni Prabawa STMT selaku dosen penguji. Poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan umum, yang ketiga aktivitas pertambangan, yang keempat perhitungan debit air limpasan serta desain SAM, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, pada poin pertama pendahuluan terdapat latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Dapat dilihat dari gambar yang tertampil di mana SAM aktual PIT 4 PT Akad Srida Amri atau PT Asari tidak dapat menampung air yang masuk ke daerah penambangan. Serta dapat juga dilihat bahwa desain SAM aktual pada PT Asari tidak sesuai dengan Kepmen 1827 tahun 2018. Tidak hanya itu, SAM aktual pada PT Asari tidak bekerja secara efektif sehingga pemompaan air pada SAM kurang efektif menuju ke settling pond. Oleh karena air yang menggenang, desain SAM yang tidak sesuai dengan Kepmen 1827 tahun 2018 dan kurangnya efektif kerja pompa, saya mengambil judul ini. Yang kedua pada poin pendahuluan yaitu maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan yaitu mengetahui dan memahami tahap-tahap aktivitas pertambangan di PT Akad Srida Amri. Yang kedua yaitu dapat menghitung debit air limpasan dan menentukan desain SAM di PT Akad Srida Amri. Serta yang terakhir yaitu dapat menentukan atau memilih pompa yang bekerja sesuai dengan perhitungan di PT Akad Srida Amri. Yang terakhir yaitu manfaat dari laporan ini bagi perusahaan yaitu adanya masukan untuk perusahaan. Untuk prodi semoga dapat bekerja sama dengan perusahaan, dan bagi mahasiswa semoga mahasiswa dapat melakukan atau merasakan aktivitas kerja di saat magang tersebut. Poin kedua yaitu tinjauan umum, di mana yang pertama yaitu sejarah perusahaan. PT Akad Srida Amri atau PT Asari merupakan anak perusahaan dari PT Karya Bunga Pantai Ceria atau KBPC Group, di mana PT Akad Srida Amri ini bergerak di bidang pertambangan dengan sistem tambang terbuka. PT Asari terletak di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kegiatan pertambangan PT Akad Srida Amri dengan izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP berdasarkan keputusan Bupati Bungo pada tanggal 7 Juni 2011 dan persetujuan perpanjangan usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Jambi yang terbit pada tanggal 17 Februari 2020 dengan luas IUP OP sekitar 36 hektar. Selanjutnya pada poin tinjauan umum terdapat struktur organisasi, di mana pada PT Asari terdapat dua struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi kantor. Komisaris merupakan pejabat tinggi yang memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua yaitu struktur organisasi lapangan, di mana kepala teknik tambang adalah pejabat tertinggi dalam struktur organisasi lapangan. Selanjutnya yaitu peta lokasi dan kesampaian daerah. PT Asari terletak di Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, di mana berjarak kurang lebih 281,6 km dari Jambi dengan jarak tempuh selama kurang lebih 8 jam. Pada poin tinjauan umum selanjutnya yaitu geologi regional, di mana daerah PT Asari memiliki satuan morfologi perbukitan bergelombang sedang hingga kuat, yang mana
Stratigrafinya yaitu batuan granitik, formasi sinamar, dan satuan aluvial, dengan struktur geologinya yaitu kemiringan lapisan. Daerah PT Asari memiliki iklim tropis dengan cuaca yang dapat dikatakan lembab dikarenakan sedang musim hujan. Selanjutnya, yaitu poin ketiga, adalah aktivitas pertambangan pada PT Asari, di mana tahap yang dilakukan pertama yaitu studi literatur, seperti mengumpulkan data-data, jurnal, peta daerah, serta penelitian mengenai daerah tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu prospeksi, di mana melakukan eksplorasi awal dengan pengumpulan data serta dokumentasi lapangan. Eksplorasi akan dilakukan ketika studi literatur dan prospeksi menghasilkan data yang menunjukkan bahwa adanya bahan galian di daerah tersebut. Pada PT Asari, eksplorasi dilakukan dengan melakukan pengeboran, yang kemudian akan mendapatkan coring yang menunjukkan persebaran bahan galian. Keempat, dilakukan studi kelayakan, di mana studi kelayakan ini bertujuan untuk menentukan kelayakan ekonomi, teknis usaha pertambangan, hingga dampak lingkungan yang akan ditimbulkan serta harus dicegah. Setelah hasil dari studi kelayakan mengatakan aktivitas pertambangan dapat dilakukan atau dilanjutkan, maka tahap berikutnya yaitu perencanaan tambang. Perencanaan pertambangan dilakukan untuk mengoptimalkan aktivitas pertambangan. Pada PT Asari, perencanaan tambang yang dilakukan yaitu perencanaan sistem pertambangan yang harus dilakukan, perencanaan sarana dan prasarana bagi pendukung kerja pekerja, hingga perencanaan reklamasi yang akan dilakukan. Setelah perencanaan tambang selesai, maka akan dilakukan tahap persiapan, di mana semua yang direncanakan pada tahap perencanaan tambang akan diadakan, seperti aktivitas penunjang pertambangan, yaitu kantor, akses jalan, alat berat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah tahap persiapan selesai, maka dilanjutkan dengan aktivitas penambangan. Pada PT Asari, aktivitas penambangan yang pertama dilakukan yaitu pembersihan lahan yang bertujuan untuk membuang tumbuhan yang ada di atas lahan pertambangan dengan menggunakan bulldozer. Selanjutnya yaitu pengupasan tanah pucuk dengan menggunakan ekskavator PC200, yang kemudian tanah tersebut akan diangkut menuju bank soil dengan dump truck Hino 500 FM 260 Ti. Kemudian, tanah yang sedikit unsur haranya atau tanah penutup akan dikupas menggunakan ekskavator Komatsu PC200 yang kemudian akan diangkut menuju disposal menggunakan dump truck Hino 500 FM 260 Ti. Setelah tumbuhan, tanah pucuk dan tanah penutup dihilangkan, maka akan dilakukan pengupasan atau pengambilan batu bara, yang dimana pada PT Asari ini menggunakan ekskavator Dosan 500 LCV, kemudian akan dimuat dan diangkut menggunakan dump truck Hino 500 FM 260 Ti menuju stockpile yang jaraknya kurang lebih 42 km. Setelah sampai di stockpile, batu bara PT Asari akan dilakukan pengolahan menggunakan crusher yang ada pada PT KBPC Group. Dalam hal ini, semua batu bara dari anak perusahaan KBPC Group akan dicampur dan diolah bersama. Setelah pengolahan dilakukan sesuai dengan permintaan, maka batu bara dari KBPC Group akan dipasarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen tetap dari PT KBPC Group yaitu Semen Padang yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pengolahan, serta PLTU Sumatera Utara. PT Asari juga telah berangsur-angsur melakukan reklamasi dengan melakukan backfilling atau penutupan lahan kembali dan melakukan pembibitan tumbuhan sengon untuk kemudian yang akan ditanam saat penanaman lahan kembali. Serta tidak lupa juga kemudian akan dilakukan tahap pasca tambang apabila aktivitas pertambangan telah usai dilakukan. Poin yang keempat, perhitungan debit air limpasan serta disensam. Pada perhitungan debit air limpasan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan curah hujan, yang kemudian data curah hujan ini akan
akan didispersi terlebih dahulu untuk mengetahui teori apa yang dapat digunakan pada perhitungan tersebut. Dapat dilihat bahwa perhitungan dispersi menunjukkan PT Akasida Amri akan menggunakan teori E.J. Gumbel untuk menentukan debit air limpasannya. Adapun tahap-tahap perhitungan yang dilakukan pada teori E.J. Gumbel, yang pertama yaitu menghitung rata-rata curah hujan maksimal, standar deviasi, koreksi rata-rata, koreksi variasi, koreksi simpangan, curah hujan rencana, intensitas curah hujan, serta waktu hujan. Tahap selanjutnya yaitu menentukan koefisien limpasan. Setiap lahan memiliki koefisien limpasannya tersendiri. Pada PT Akasida Amri ini, koefisien limpasannya yaitu lahan terbuka tambang dengan kemiringan besar dari 15% dan besar dari koefisien limpasannya yaitu 0,9. Selanjutnya, tahap yang harus dilakukan yaitu menentukan catchment area. Catchment area merupakan daerah tangkapan hujan pada daerah pertambangan. Dapat dilihat bahwa PT Asari memiliki luas catchment area yaitu 64.732,48784 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu perhitungan debit air limpasan, di mana parameter yang digunakan yaitu waktu konsentrasi, intensitas curah hujan, dan tangkapan hujan atau catchment area. Dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan C dikali I dikali A. Dapat dilihat tabel hasil dari perhitungan debit air limpasan pada PT Akasida Amri. Hasil dari perhitungan debit air limpasan pada PT Akasida Amri yaitu 0,18265 meter kubik per detik atau 657,55038 meter kubik per jam atau sama dengan 15781,20915 meter kubik per hari. Tahap berikutnya yaitu desain SAM. SAM atau kolam penampungan adalah kolam yang dibuat untuk mengakumulasikan atau menampung air yang masuk ke daerah penambangan, yang mana selanjutnya air yang setelah terakumulasi atau terkumpul akan dipompa menuju ke settling pond. Dimensi SAM yang dibuat sesuai dengan debit air limpasan dan Kepmen 1827 tahun 2018 yaitu dengan kedalaman 6 meter, panjang alas yaitu 65,5 meter, panjang permukaan 81,5 meter, serta volume pada rencana desain SAM tersebut yaitu sebesar 19.845 meter kubik. Selanjutnya yaitu pemilihan pompa, di mana pemilihan pompa memiliki beberapa landasan, yaitu salah satunya debit air limpasan. Pada PT Asari, pompa aktual hanya memiliki daya pompa sebesar 30 meter kubik per jam. Hal ini tidak dapat efektif untuk memompa debit air limpasan yang telah dihitung. Sehingga saya menyarankan untuk mengganti pompa dengan spek daya pompa yang lebih besar. Pompa yang saya sarankan kepada PT Asari yaitu pompa Kotis HL 200 dengan kapasitas pompa sebesar 227 liter per detik atau 817,2 meter kubik per jam, yang mana dapat memompa debit air limpasan yang telah dianalisis sebelumnya dengan jam kerja pompa yaitu 8 jam per hari. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari laporan magang yang saya buat, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama yaitu PT Akasida Amri melakukan pertambangan dengan sistem tambang terbuka, yang mana tahap-tahap yang dilakukan pada PT Asari yaitu studi literatur, prospeksi, eksplorasi, studi kelayakan, perencanaan tambang, proses penambangan, reklamasi, dan pasca tambang. Yang kedua yaitu debit air limpasan yang didapat dari perhitungan data curah hujan 10 tahun terakhir yaitu sebesar 0,18265 meter kubik per detik atau 657,550
55038 meter kubik per jam atau sama dengan 15.781,20915 meter kubik per hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain SAM sesuai dengan analisis perhitungan debit air limpasan dan sesuai dengan Kepmen 1827 tahun 2018 harus menampung 15.781,20915 meter kubik per hari. Maka desain SAM yang dibuat terletak pada 71 mdpl dengan dimensi SAM yaitu kedalaman 6 meter, panjang alas 65,5 meter, panjang permukaan 81,5 meter, lebar permukaan 45 meter. Yang terakhir yaitu yang keempat, pompa yang disarankan untuk mengganti pompa aktual pada PT Asari yaitu pompa tipe Kotes 200 HL dengan daya pompa 817,2 meter kubik per jam serta jam efektif yaitu 9 jam per hari. Selanjutnya itu saran. Ada 2 saran yang saya berikan agar penelitian ini dapat dilanjutkan. Yang pertama yaitu perhitungan air yang masuk ke dalam SAM. Tidak hanya dengan debit air limpasan, melainkan ada perhitungan air lain yang harus diperhitungkan untuk desain SAM. Yang kedua yaitu pemilihan pompa harus lebih detail lagi perhitungannya dan juga harus dihitung lagi keekonomisan untuk penggantian pompa tersebut. Sekian dari presentasi laporan magang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan apabila terdapat kekurangan dari presentasi ini, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.